Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nevi Hidayana, NIM 22403020. Dalam video ini saya akan membahas manajemen risiko bisnis syariah dalam praktik. Manajemen risiko dalam pandangan Islam pada dasarnya mengakui bahwa kecelakaan, kerugian maupun kematian adalah ketentuan dari takdir Allah. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Gambaran umum tentang manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah. Manajemen risiko dalam bisnis syariah melibatkan identifikasi, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai prinsip syariah. Risiko yang umum dihadapi termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar. Proses ini mengharuskan penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Tujuan dan manfaat mitigasi risiko. Apa sih yang dimaksud dengan mitigasi risiko? Mitigasi risiko artinya menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya, pengikatan agunan dan pinjaman pada bank. Pengikatan sangat rentan untuk terjadi masalah, akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada di posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan. Selanjutnya, tujuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak negatifnya terhadap organisasi atau proyek. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pemangku kepentingan, melindungi aset, serta memastikan keberlanjutan operasional. Berikutnya, manfaat mitigasi risiko. Manfaatnya termasuk mengurangi kerugian finansial, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan mitigasi risiko, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang tidak terduga, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat pemulihan dari gangguan. Peresmian Bank Syariah Mandiri KCP Kota Pinang buka pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2004. Bank Syariah Mandiri KCP Kota Pinang berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 26B, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kantor Cabang Pembantu Kota Pinang merupakan kantor di bawah Kantor Cabang Rantau Prapat. Dengan adanya BSM KCP Kota Pinang di Labuan Batu Selatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih luas dan baik serta dapat menjadi bank syariah kebanggaan bangsa Indonesia. Berikut visi dan misi Bank Syariah. Visi Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah terdepan dan modern. Bank syariah terdepan menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen konsumer, mikro, SME, komersial, dan korporat. Bank syariah modern menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Misi Bank Syariah Mandiri. 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan. 2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah. 3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen retail. 4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Produk dan jasa Bank Syariah Mandiri. 1. Tabungan BSM, tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah. 2. BSM tabungan berencana, tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung. 3. BSM tabungan simpatik, tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah. 4.
PSM Implan, pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan. 5. PSM Pensiun, pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer termasuk untuk pembiayaan multiguna kepada para pensiunan. 6. Pembiayaan dana berputar, fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah. 7. PSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahan bukuan dana. 8. PSM ATM, mesin anjungan tunai mandiri yang dimiliki oleh PSM. 9. PSM Call 14040, layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021295344040 yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan. Produk dan jasa PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kota Pinang. Produk Gria BSM merupakan pembiayaan kepemilikan rumah yang diperuntukkan untuk individu atau perorangan dengan ketentuan nasabah yang golongan berpenghasilan tetap adalah nasabah dengan sumber pembayaran berasal dari gaji atau penghasilan tetap yang diterima setiap bulan seperti pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Pembiayaan Gria BSM bersama Bank Mandiri Syariah akan memiliki angsuran tetap sampai jatuh tempo pembiayaan untuk meringankan nasabah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Besarnya limit pembiayaan produk Gria BSM yang dapat diberikan kepada nasabah dengan ketentuan limit minimum sebesar 5 juta rupiah dan maksimum sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah mengacu pada ketentuan pembiayaan Gria BSM. Resiko kredit produk Gria BSM. Risiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang dialami bank akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Terdapat risiko terhadap slip gaji atau penghasilan nasabah, yaitu apabila nasabah dimutasi tempat tugasnya, maka akan terjadi risiko dalam pembiayaan karena penghasilan nasabah belum dialihkan ke BSM Kota Pinang. Kasus yang menjadi sumber risiko kredit. Yang pertama, nasabah tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang kedua, kelemahan dalam analisis dan evakuasi kelayakan kredit nasabah. Yang ketiga, jaminan yang bermasalah atau tidak sesuai. Mitigasi risiko produk Gria BSM. Yang pertama, menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kota Pinang menggunakan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, condition. Merupakan salah satu yang harus dilakukan terhadap nasabah sebelum memberikan pembiayaan produk Gria BSM tersebut. Paling dominan dalam meminimalisir risiko adalah faktor karakter yang tentunya sangat penting untuk diteliti oleh karyawan bank sebelum memberikan pembiayaan. Bank perlu mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, serta mempunyai sifat yang bertanggung jawab agar bisa melunasi pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah. Yang kedua, asuransi pembiayaan. Asuransi pembiayaan bagi nasabah peminjam dan asuransi agunan untuk barang yang dijadikan jaminan dalam mengajukan produk Gria BSM. Asuransi pembiayaan yaitu asuransi bagi pihak nasabah produk Gria BSM guna mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi pada nasabah. Yang ketiga, mengingatkan nasabah. Meminimalkan risiko produk Gria BSM salah satunya ialah risiko keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Maka langkah yang perlu dilakukan PT Bank Syariah Mandiri KCP Kota Pinang untuk mengantisipasi risiko tersebut dengan cara pertama, menghubungi nasabah melalui via telepon untuk mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang telah jatuh tempo. Kedua, mendatangi nasabah. Cara ini dilakukan apabila cara pertama tidak berhasil dan nasabah belum membayar angsurannya. Ketiga, mengundang nasabah untuk datang ke kantor dengan mengirim surat dengan tujuan untuk merundingkan masalah pembayaran nasabah.